Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri 11 Talhaka, Ibu Guru SD MSI. Yang saya hormati Bapak Faustina, Bapak Lasimo SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Besar Kapel SD Negeri 11 Talhaka. Yang saya hormati narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Ibu Fadila SPD. Puji syukur dan berkat kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah rahmat dan karunia dengan kesehatan dan kesempatan hadir pada hari ini dalam rangka sosialisasi berbagai praktik baik budaya positif. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga sahabat para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, ada beberapa ayat acara kita pada pagi hari ini, yaitu pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Ibu Fadila, disambung dengan diskusi dan refleksi. Acara yang kelima yaitu doa, yang keenam penutup. Baiklah hadirin yang saya hormati, marilah kita membuka acara kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Rika. Silakan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Faustina yaitu Bapak Lasimo SPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi Muhammad. Yang saya hormati Kepala SD Negeri 11 Talhaka yaitu Ibu Sulinda SPD MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 11 Talhaka. Yang saya hormati narasumber kita pada pagi hari ini yaitu calon guru penggerak angkatan ke-11 Ibu Fadila SPD yang akan menyampaikan materinya yaitu tentang
tentang destinasi aksi nyata budaya positif. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat dan hidayahnya kita pada hari ini dapat terkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat dan salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari zaman jahiliyah hingga terang benderang, dan mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya yang setia sampai akhir hayat. Dan di akhirat kelak mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu, kita harus bangga, ya. Harus bangga bahwa salah satu di antara kita diterima sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11. Kita doakan semoga proses pendidikan guru penggerak Ibu Fatilah ini dapat berjalan lancar dan nantinya dapat lulus sesuai dengan target. Jangan sampai tertunda. Dan harapan saya sebagai pengawas setelah lulus sebagai guru penggerak nanti bisa menularkan ilmunya khususnya kepada guru-guru di SD Negeri 11 Talangkapa ini, dan nantinya dapat membantu guru-guru di sini di dalam melaksanakan kurikulum merdeka khususnya serta budaya positif dan lain-lain ilmu yang diperoleh dari pendidikan calon guru penggerak. Bapak Ibu, hari ini dan setelah sambutan-sambutan nanti Ibu Siti Fadilah akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Bapak Ibu, tentang budaya positif ini sangat bermanfaat bagi kita semua, bagi Bapak Ibu guru. Jadi nanti tolong didengarkan dengan baik, ya. Dan nantinya harus diterapkan di dalam praktek sehari-hari dalam proses pembelajaran maupun di luar kelas. Ya. Jadi maksud budaya positif ini budaya positif yang harus dilakukan oleh guru terhadap anak. Ya. Jadi nantinya supaya anak-anak kita ini menjadi disiplin, tetapi secara sadar, tidak dipaksa, tidak terpaksa, tidak karena takut dengan Bapak Ibu guru, karena takut dihukum. Kalau zaman dulu guru-guru kita itu sangat keras, sangat boleh dikatakan kejam, sangat bengis. Misalnya menyuruh anak maju ke depan tidak bisa dikenai hukuman, dipukul atau dijewer dan sebagainya. Pada waktu itu tidak ada masalah, ya. Tidak ada wali murid yang tidak terima. Tetapi zaman sekarang ini tidak boleh. Ya. Jadi kita harus menerapkan budaya positif atau disiplin positif. Ya. Jadi kalau ada anak yang melanggar aturan, misalnya datang terlambat, suka mengganggu temannya dan lain-lain, ini harus diberi penjelasan supaya mereka sadar bahwa perbuatan itu tidak baik, tidak perlu dilakukan. Dan bagaimana caranya nanti
makanya perlu kita simak baik-baik apa yang akan disampaikan oleh Bu Fadila. Jadi pada hari ini bukan sekedar kita menjadi pendengar saja ya, bukan sekedar kita menjadi pendengar, karena ini merupakan rangkaian kegiatan dari Bu Fadila, tapi memang ilmunya ini ilmu yang kita butuhkan, jadi harus diterapkan oleh Bapak Ibu guru ya. Jadi kita sebagai pendengar dapat ilmu yang harus kita terapkan. Bu Fadila sudah melalui proses kegiatan yang diwajibkan oleh rangkaian guru penggerak, calon guru penggerak ya. Jadi sekali lagi saya harapkan Bapak Ibu nanti mendengarkan dengan baik, dan apa yang disampaikan nanti kita terapkan dalam praktek sehari-hari. Barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan. Secara pribadi saya sangat gembira dan saya sangat bangga. Salah satu dari guru SD Negeri 11 Sarankapa ini diterima sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11. Harapan saya di rekrutmen CGP angkatan ke-12 ada yang mendaftar. Sudah tutup apa belum? Belum buka. Belum buka. Jadi saya harapkan di rekrutmen CGP angkatan ke-12 nanti ada yang mendaftar, dan saya doakan kalau ada yang mendaftar bisa lulus. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya Bapak Konsil Bapak SPD. Sambutannya selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Negeri 11 Sarankapa yaitu Ibu Julian SPDMSI. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Bapak dengan saya banggakan semua guru dan staf SPDMSI 11 Sarankapa yang sedang hadir pada kegiatan hari ini. Dan saya banggakan kalau guru penggerak Ibu Fadila. Pertama-tama tentunya kita tidak akan menunjukkan secara kunci dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama di sekolah kita tercinta ini dalam rangka mengikuti kegiatan aksi nyata yang akan dilakukan oleh Ibu Fadila sebagai guru calon guru penggerak. Mudah-mudahan bisa disusul dengan guru yang baik. Selawat dan salam juga kita aturkan oleh junjungan kita Nabi Nabi Muhammad SAW, sahabatnya, dan insyaallah kita semua beserta semuanya sampai akhir. Bapak dan Ibu sekalian, dalam aksi nyata kali ini Ibu Fadila menggunakan modul 1.4 yaitu budaya positif, di mana yang dimaksud dengan budaya positif itu adalah yaitu nilai-nilai atau kebiasaan di sekolah yang berguna kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat dan bertanggung jawab. Jadi dalam budaya positif itu kita sebagai guru di sekolah haruslah membiasakan budaya-budaya positif itu di setiap kelas
untuk membangun budaya positif itu supaya karakter anak-anak yang ada di sekolah ini bisa tumbuh dengan baik, misalnya disiplin, bertanggung jawab, dan karakter-karakter lainnya. Dan itu mungkin sudah agak berkurang selama ini di dalam sikap anak-anak kita karena terkontaminasi dengan HP. Jadi mereka tumbuh berkembang dengan tidak positif, yaitu cuek terhadap segala sesuatu. Jadi untuk membiasakan budaya positif ini, marilah kita sama-sama sebagai guru dan staf di sekolah ini sama-sama kita mengikuti kembali, mengajarkan kembali, mencontohkan kembali budaya positif, disiplin, bertanggung jawab, menggunakan kebiasaan baik setiap hari di sekolah dalam melakukan semua kegiatan di sekolah ini, baik pelajaran maupun di luar kelas. Ini yang kita nilai atau yang kita kembangkan, yaitu budaya-budaya positifnya. Karena kalau untuk pemikiran, mungkin kecerdasan, mungkin anak-anak kita lebih cerdas dari kita karena dia memegang HP, semua itu bisa mereka lihat. Tapi untuk supaya seimbang, supaya mereka berkarakter, disiplin, dan bertanggung jawab, nah dengan kita melaksanakan budaya positif ini di sekolah, terutama di kelas dan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya mungkin ini merupakan kegiatan yang tidak semudah apa yang kita bayangkan, tapi dengan niat baik kita semua, mudah-mudahan budaya positif ini dapat terlaksana di sekolah SD Negeri 11 Kelapa ini dengan kerjasama kolaborasi antara semua guru. Jadi bukan hanya kita terpaku pada kelas kita saja, seharusnya seluruh dari kelas 1 sampai kelas 6 tanggung jawab kita semua sebagai guru, bukan hanya guru kelas kita saja. Jadi jangan takutlah ya kita marah yang kelas 1, guru kelas 1 marah, anak kelas 6, guru kelas 6 marah. Karena kelas 1 sampai kelas 6 itu sama, semua murid kita. Tidak ada yang tentang wali kelas 6 hanya ngurusi kelas 6 saja. Jadi untuk melakukan budaya positif ini, disiplin, bertanggung jawab, berkarakter, saya banyak berharap mudah-mudahan kita semua tetap bekerja sama dan berkolaborasi untuk melaksanakan budaya positif ini di kelas, di luar kelas, ataupun di masyarakat, sehingga anak-anak kita bisa tertanam karakter budaya positif ini. Nah, itulah harapan saya sebagai kepala sekolah. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat menerimanya dan kita dapat bekerja sama untuk tumbuh kembang anak-anak murid kita di sekolah ini. Saya kira hanya itu yang bisa kami sampaikan dalam kegiatan kesenian ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan di sekolah kita ini, kegiatan-kegiatan yang nyata yang dilakukan oleh calon guru penggerak dan akan disusul dengan calon-calon guru penggerak lainnya nanti angkatan 12, supaya kita dapat berubah dari yang biasa-biasa saja menjadi yang luar biasa. Itu saja saya
yaitu acara penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Fadila. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru serta kepala sekolah dan pengawas bina yang dapat hadir pada hari ini dalam mengikuti kegiatan saya, yaitu sosialisasi dan praktik baik budaya positif. Di sini ini adalah tugas aslinya saya di modul 1.4 yang sudah saya pelajari. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, saya ingin memberikan sedikit Bapak Ibu ya. Apabila saya menjawab apa kabar, Bapak Ibu bisa menjawab apa Bapak Ibu? Kira-kira? Bukan hanya baik Bapak Ibu ya, kita bisa jawab baik, alhamdulillah, Allahu Akbar. Bisa Bapak Ibu? Kita mulai sedikit ya. Jadi kita memulainya konsentrasi dulu. Apa kabar Bapak Ibu? Saya Bapak Ibu ya, lupa ya. Apa kabar Bapak Ibu semua? Ya, terima kasih. Ini saya bukan untuk mengajari Bapak Ibu semua ya. Saya di sini hanya bersosialisasi tentang apa yang telah saya dapat dari pembelajaran saya di pendidikan guru penggerak, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini fasilitator saya Bapak Suweno dan saya sendiri sebagai calon guru penggerak, dan Ibu Devi Harlena itu sebagai pengajar praktis saya. Di sini sebelum kita memulai, kita akan perubahan paradigma. Di sini ada contohnya Bapak Ibu yang mengepakkan tangan, kegiatan kepalan tangan. Jika Anda ada A dan B, Anda dan teman Anda, misalkan teman di duduk sebelah Anda, sobeklah secair kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda, genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya, buatlah sebuah kepalan. 1. Mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan tersebut. Misalkan contohnya, kita menyimpan uang logam di tangan kanan. Bagaimana cara teman kita untuk misalkan membujuk kita supaya kita bisa membuka kepalan tangan tersebut? Tadi kan banyak Pak ya, caranya dengan dirayu, misalkan dengan mengancam dan sebagainya. Sekarang cobalah buka. 1. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? 2. Apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? 3. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan? Jawabannya, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan
kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Di sini dapat kita simpulkan bahwa kontrol itu ada pada diri kita sendiri, Bapak Ibu ya, tergantung pada kita. Budaya positif itu apa? Kira-kira ada Bapak Ibu yang bisa menjelaskan pendapatnya tentang budaya positif? Dari unsur tadi ada budaya positif itu kebiasaan baik. Ada lagi Bapak Ibu? Apa Bapak Fazil? Biasaannya didisiplinkan datang pagi. Contohnya budaya positif kata Bapak Fazil tadi, disiplin datang pagi ke sekolah. Berarti sebelum kita mendisiplinkan siswa kita di sekolah, kita harus sebagai guru mendisiplinkan dirinya sendiri. Kalau kita ingin mendisiplinkan siswa datang ke sekolah sebelum waktu bel berbunyi, harusnya kita sebagai guru memberikan contoh terlebih dahulu kepada siswa kita datang pagi. Kalau kita hanya memberikan siswanya budaya positif, enggak, kalian harus datang pagi sekolah. Tapi yang dilihat gurunya saja datang setelah bel berbunyi. Itu adalah contoh disiplin positif menurut Pak Wazir. Ada lain Bapak Ibu? Budaya Tepat waktu. budaya positifnya dengan pulang tepat waktu. Ada lagi? Yang dapat mengontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab adalah impian kita semua. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif yaitu pendidikan adalah pendidikan untuk mendidik dan membentuk peserta didik yang bertumbuh pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Saat berdialog dengan para pendidik, hampir seluruhnya punya kesamaan, pernah mengalami berlaku di sekolah, tidak mengerjakan PR, bolos, berkelahi, dan berperilaku tidak tepat lainnya. Akibatnya, mereka mendapat hukuman seperti membersihkan ruangan kelas, lari dari lapangan, dipukul, dicubit telinganya, dipermalukan, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut kemudian tanpa disadari dilakukan kembali pada anak didiknya. Kemudian hal ini akan terus berulang diwariskan dari generasi ke generasi. Hukuman pada umumnya menyebabkan rasa sakit secara fisik, emosional, atau bahkan keduanya. Istilah corporal punishment meliputi hukuman fisik dan non-fisik yang bertujuan menyakiti atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Contoh hukuman fisik memukul, menampar, dan menendang. Sedangkan hukuman non-fisik diantaranya meremehkan, menghina, atau mengancam. Apakah setiap perilaku anak yang tidak tepat harus selalu direspon oleh hukuman? Di sini penting pendidikan memahami anak perkembangan agar dapat merespon perilaku mereka dengan tepat. Setiap anak memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Sangat penting bagi pendidik untuk memahami dengan baik konsep perkembangan dan dapat menjadikannya sebagai prinsip dasar proses mendidik. Anak usia balita biasanya sangat berlarian, sementara anak usia sekolah dasar cenderung lebih mempercayai ibu dan teman-temannya. Kemungkinan anak SMP yang ada di masa pubertas senang mencoba hal baru dan sedang mengembangkan identitasnya. Apa yang dilakukan adalah secara terus-menerus akan menjadi keyakinan bagi mereka dan sekaligus membentuk ekspresi serta perilakunya. Lalu, bagaimana mengatasi konflik jika perilaku anak tidak sesuai dengan harapan orang dewasa? Konsekuensi logis di dalam disiplin positif jawabannya. Konsekuensi logis adalah konsep paling dasar dalam pendidikan. Dalam pendidikan, konsekuensi
konsekuensi logis fokus pada solusi. Anak akan diajari mentaati aturan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab. Anak juga mendapat penjelasan mengenai konsekuensi tindakan dan empati. Ada 2 syarat kondisi dan 4 prinsip dalam penerapan konsekuensi logis. 2 syarat kondisinya yaitu membangun koneksi sebelum mengoreksi perilaku dan selalu bertanya bukan bersihan lagi. Kemudian 4 prinsipnya adalah 1. Beralasan, 2. Berikan, 3. Menghargai, 4. Membantu. Dengan arahan konsekuensi logis ini, pendidik tetap harus secara konsisten memberi dukungan yang positif kepada peserta didik. Merasakan pujian dan cinta dari orang lain seperti guru, orang tua, dan teman-teman membuat anak terdorong untuk berperilaku baik dan positif. Kalimat seperti, saya tahu ini kerja kerasmu. Saya percaya bahwa kamu dapat melakukan yang lebih baik ke depannya. Semangat seperti itu tentu akan sangat berarti bagi mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memberikan dukungan positif diantaranya, mata dan nada suara kita sangat penting dalam menyampaikan pesan. Hindari membandingkan anak, fokuslah pada kekuatan dan perilaku positif mereka, dan ajaklah anak untuk melihat kesalahan sebagai salah satu proses belajar. Beberapa prinsip dasar dapat digunakan dalam pelaksanaan disiplin positif sehari-hari. Di antaranya yaitu, pastikan kita selalu mendengarkan sebelum memberikan pendapat atau keputusan. Bedakan antara perilaku dengan kepribadian anak. Kembangkan rasa saling menghargai. Jangan sungkan memberikan dorongan atau pujian. Dan pastinya gunakan konsekuensi logis dalam mengatasi perilaku anak. Semua upaya yang kita lakukan bertujuan untuk membuat lingkungan berkembang dan belajar yang inklusif, aman, dan nyaman bagi anak. Situasi kondusif diharapkan dapat mendorong mereka mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendekatan disiplin positif sejauh ini telah menjadi metode yang mendukung agar anak dapat bertumbuh sesuai dengan koreksinya dan membuat mereka dengan penuh kesadaran mengerti bertanggung jawab atas pilihannya. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah menonton video tentang budaya positif. Dari situ kita dapat melihat Bapak Ibu ya, kita bisa menerapkan di situ misalkan tadi ada contohnya siswa itu yang melanggar misalkan datang terlambat ke sekolah. Kira-kira dulu kita sering terlambat pasti akan mendapatkan suatu hukuman. Contohnya tadi hapus dan misalkan keliling lapangan. Nah di sini di modul 1.4 tentang budaya positif ini kita tidak dianjurkan untuk memberikan hukuman, tapi di sini kita dianjurkan untuk memberikan konsekuensinya. Nah, di sini kita dapat simpulkan budaya positif di sekolah adalah itu nilai-nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Di sini budaya positif ini bertujuan untuk mendisiplinkan siswa kita, untuk siswa lebih kritis dalam berpikir, hormat kepada guru, bukan hanya guru yang mengajar di kelasnya saja Bapak Ibu, tapi seluruh guru yang ada di sekolah, dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dia lakukan. Perubahan paradigma itu di mana di sekolah haruslah menyenangkan, di
mana sekolah juga harus lingkungan sekolahnya itu harus positif, aman dan nyaman. Menyenangkan di sini adalah siswa pada saat di sekolah merasa tenang, merasa nyaman dan merasa senang pada saat di sekolah. Misalkan senang pada saat mereka melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan. Dengan cara misalkan di kelas kita bisa melakukan pembelajaran yang berinovasi Bapak Ibu ya. Jadi siswa tidak bosan pada saat pembelajaran di kelas. Kita bisa melakukan metode-metode yang berbeda sehingga siswa itu lebih tertarik dengan pembelajaran kita di kelas. Selanjutnya lingkungan positif. Lingkungan positif di sini bisa kita lakukan, misalkan tadi ya, datang tepat waktu. Terus lingkungan positif tadi bisa juga melakukan, kalau kita di sekolah kita lakukan kegiatan sholat duha setiap hari dengan cara per kelas bergantian, kegiatan pembacaan yasin setiap hari Jumat. Dan infak, satunya lagi itu lingkungan positif yang kita lakukan yaitu Jumat berbagi ya. Di sini kita dapat menciptakan lingkungan yang positif. Selanjutnya aman. Aman di sini di mana siswa kita di sekolah merasa aman dan nyaman pada saat di lingkungan sekolah. Selanjutnya tujuan dari sekolah menyenangkan, lingkungan yang positif, aman dan nyaman itu bertujuan untuk bermuara kepada murid kita Bapak Ibu ya. Di sini adalah berpikir mandiri, bertanggung jawab, mencipta dan bertindak. Di sini semuanya bertujuan untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Kira-kira ada yang ingat apa saja profil pelajar Pancasila? Yang pertama, bertakwa. Ada ingat berkebinekaan global. Yang kedua, gotong royong. Keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar. Sekarang Bapak Ibu boleh berdiri semua biar lebih semangat lagi. Ingat lagu untuk pelajar Pancasila dan gerakannya? Lupa. Kalau lupa kita ingatkan lagi Bapak Ibu ya. 1, 2, 3, mulai. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan beramat mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, silakan untuk kembali Bapak Ibu, terima kasih. Sekarang misalkan saya balik Bapak Ibu ya, masih ingat ya tadi bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Gerakannya seperti apa? Nah, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Coba pikir masuk ke mana? Kira-kira Bapak Ibu? Iya, bernalar kritis. Kalau mandiri tadi adalah ya, semua itu harus mandiri. Mandiri contohnya dengan cara mengerjakan tugas sendiri. Sekarang bertanggung jawab ini masuk ke mana? Masuk mana kira-kira? Ya, bisa berakhlak mulia, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mencipta ini kira-kira masuk di mana Bapak Ibu? Iya, kreatif. Di sini siswa bisa kreatif dalam membuat misalkan tugas yang diberikan oleh guru. Selanjutnya bertindak. Ya, yang bertindak ini masuk ke gotong royong. Itu adalah di mana perubahan paradigma ini merujuk pada berpusat
disiplin dan menuju teori kontrol. Kontrol guru dalam menghadapi murid. Di sini kita akan belajar juga Bapak Ibu ya, bagaimana kita memposisikan diri kita untuk mengontrol atau menghadapi murid-murid kita di dalam kelas. Di sini perubahan paradigma teori kontrol menurut Dr. William Gerser dalam kontrol teori yang kemudian kemudian hari berkembang dan dinamakan Noise Theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Di sini ada 4 contoh ilustrasi. Yang pertama, ilustrasi guru mengontrol murid. Ini contohnya, misalnya guru marah-marah kepada siswanya, misalkan siswanya telat datang ke sekolah. Yang kedua, ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kalau di sini tadi guru itu sebagai teman Bapak Ibu ya ke siswa, kalau yang ini guru sebagai pembuat rasa bersalah, dan yang terakhir ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang terakhir. Di sini adalah contoh-contoh. Apakah kira-kira kita pernah melakukan yang ini? Yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Pernah semua? Ya, di sini selanjutnya Bapak Ibu, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Sini stimulus respon dan teori kontrol. Dari stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya dan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, mode berpikir menang atau kalah, mode berpikir menang. Di sini kita mencoba mengubah orang lain berpandangan sama dengan kita. Ini sama saja kita memaksa Bapak Ibu ya. Memaksa supaya orang itu sama pendapatnya atau pandangannya dengan yang kita harapkan. Di sini kita itu harus berusaha Bu ya. Kalau dari teori kontrol kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus menghormati pandangan orang lain. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita sendiri. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat dari segi sebagai suatu kesalahan. Biasanya kita selama ini perilaku buruk itu kita lihat saja dari satu sisi, yaitu tentang suatu kesalahan saja. Tapi sebenarnya pada teori kontrol, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan, pasti memiliki alasan mengapa seseorang melakukan sebuah kesalahan. Pasti ada sebab dan akibatnya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya.
mengontrol. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dia bisa mengontrol orang lain. Kita itu biasanya kita ini bisa mengontrol orang lain. Orang lain bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Padahal sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena kita itu hanya bisa mengontrol diri kita sendiri, Bapak Ibu ya. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Misalkan kita gagal melakukan sesuatu, di situ biasanya kita akan merasakan memaksakan diri kita sendiri atau orang lain agar apa yang telah gagal itu bisa tercapai. Padahal sebenarnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Misalkan kita gagal pada proses A, kita bisa melakukan mencobanya pada proses yang B. Itu yang selanjutnya, yaitu model berpikir menang kalah. Padahal pada teori kontrol, model berpikir itu menang dan menang. Sebelum kita melakukan lomba, kita berpikir menang. Nah, apa namanya? Iya, berpikir positif. Jadi kita harus berpikir positif dulu, Bapak Ibu ya, untuk melakukan sesuatu. Jangan kita pesimis. Kita harus positif terhadap diri kita sendiri. Hah? Oke. Ya. Selanjutnya, sekarang apa yang dimaksud dengan disiplin? Ya, ada yang Bapak Ibu yang akan menjelaskan tentang disiplin menurut Bapak Ibu. Kira-kira apa yang dimaksud dengan disiplin? Yang terbayang dalam benak dan pikiran Bapak Ibu semua. Ya, Pak Adi. Mengerjakan sesuatu sesuai dengan aturan dan secara kontinu. Menyelesaikan sesuatu, mengerjakan sesuatu dengan Sesuai dengan aturan aturan dan kontinu. dan secara kontinu. Itu menurut Pak Tarni Hadi. Ada lagi yang lain? Bapak Ibu? Tidak, kalau tidak ada, kita di sini kita mendengar kata disiplin. Apa yang terbayangkan di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sesungguhnya berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, di sini biasanya misalkan tadi contohnya siswa yang telah datang ke sekolah atau terlambat, otomatis dia tidak disiplin. Di sini biasanya kita akan memberikan hukuman, contohnya akan berdiri di depan kelas. Sebenarnya justru hukuman itu adalah salah satu alternatif terakhir, atau bahkan tidak perlu kita lakukan sekarang, Bapak Ibu ya. Kita bisa melakukan dengan cara yang lain, tidak dengan cara menghukum. Hal ini menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita dan peraturan. Demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka.
Di sini menurut Hajar Dewantara itu disiplin itu adalah mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, Bapak Ibu ya, untuk melakukan disiplin tersebut. Di sini disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Disiplin di sini adalah kemampuan memerintah diri, di mana kesadaran diri kita sendiri, Bapak Ibu ya. Misalkan tadi contohnya datang tepat waktu, itu merupakan disiplin diri kita sendiri. Kita ajarkan kepada diri kita sendiri sebelum kita menerapkan pada murid, bukan karena tanggung jawab ataupun karena adanya tekanan, tapi itu tumbuh dan timbul dari dalam diri kita sendiri untuk menerapkan disiplin. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu ya. Di sini ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Selanjutnya, motivasi eksternalnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan ketika saya melakukan? Sedangkan motivasi internal dari dalam diri itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Contohnya tadi Bapak Ibu ya, misalkan yang disiplin datang tepat pada waktunya. Jika kita merasa motivasi yang paling tinggi adalah motivasi eksternal, di sini tadi Bapak Ibu, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Itu karena ada motivasi eksternal dari luar. Apa yang akan saya dapatkan ketika saya melakukannya? Itu adalah motivasi yang terdapat dari luar diri kita. Tapi jika kita memiliki motivasi yang internal dari dalam diri kita, otomatis kita akan menjadi menghargai diri kita sendiri, di mana saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Di sini misalkan contohnya motivasi internal, kita akan memberikan apa Bapak Ibu? Misalkan kita datang tepat waktu. Kita akan memberikan contoh seperti apa Bapak Ibu jika kita datang tepat waktu. Contohnya Bu ya, Bapak Ibu ya, kita akan memberikan kesadaran kepada siswa kita sendiri. Misalkan Pak Wazir datangnya sebelum berbunyi, otomatis siswa yang kelas tersebut pasti mikir, Pak Wazir kita sudah datang ke sekolah, saya harus datang juga ke sekolah, setidaknya berbarengan dengan Pak Wazir atau sebelum Pak Wazir datang ke sekolah. Jadi kita akan memberikan motivasi itu kepada murid kita Bapak Ibu ya, supaya mereka bisa menerapkan disiplin tersebut. Di sini sudah tadi Bapak Ibu ya, di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Dari sini Bapak Ibu bisa melihat tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita akan dulu mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena datang terlambat ke sekolah. Kira-kira yang pertama Bapak Ibu, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang pertama hukuman Bapak Ibu ya, sepakat. Lanjut.
lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah, hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas nomor yang telah ya. Selanjutnya yang ini konsekuensi Pak ya. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis. Tadi kita belajar konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ayo, konsekuensi. Dapat ibu ini ada hukuman atau konsekuensi? Ya. Kira-kira yang ini tidak mengenakan hukuman atau konsekuensi? Ayo, ada yang hukuman, ada konsekuensi. Ayo, konsekuensi. Jadi sepakat. Dia tidak makan sepatu hitam. Kalau Pak Dedi hukuman. Hah? Hukuman tuh. Ayo Ibu Dewi hukuman. Ada lagi yang hukuman? Ya, yang hukuman ada 3 orang, yang konsekuensi, sisanya konsekuensi nanti kita lihat selanjutnya Pak ya. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali terlambat 10 menit. Sepakat? Yang pertama tadi hukuman, kedua hukuman, ketiga hukuman, keempat konsekuensi, 5 konsekuensi, keenam ini tadi ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Ya, sabar Bapak Ibu ya. Nanti kita lihat yang terakhir adalah hukuman. Baiklah, ingat nih Bapak Ibu, jawaban Bapak Ibu. Kita akan ambilkan nilai selanjutnya. Sudah? Sudah dapat? Yang pertama benar Bapak Ibu ya, hukuman. Yang kedua lari mengelilingi lapangan, hukuman. Yang ketiga murid diminta push-up, hukuman. Menggantikan kertas teman yang dicoret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air, konsekuensi. Murid disuruh tidak menggunakan sepatu itu. Ya. Dan yang terakhir lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Itu adalah konsekuensi. Karena dia sudah PJOK. Ada sesi terakhir Pak ya, nanti ada hadiah bagi peserta diskusi yang aktif. Selanjutnya di sini tadi kita sudah lihat. Sekarang kita akan melihat perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensinya sesuatu harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Selanjutnya anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Hukuman itu bersifat paksaan, dan konsekuensi adalah stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman bersifat konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi adalah kehilangan hak, kedua tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu.
Di sini kita sudah dapat mengetahui perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nanti bisa kita terapkan di sekolah Bapak Ibu ya. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi pertama kan kita hanya hukuman dan konsekuensi. Sekarang kita tambah dengan restitusi untuk menciptakan disiplin. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusinya merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid, anak atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk anak atau murid dalam jangka waktu pendek. Sedangkan restitusinya menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensinya korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Selanjutnya, murid atau anak akan tersakiti. Murid anak dibuat tidak nyaman. Dan restitusi, murid anak mendapatkan penguatan. Yang terakhir, hukuman adalah perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Dan restitusi adalah masalah terpecahkan. Itu adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi dalam disiplin. Sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Bapak Ibu di kelasnya buat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Ada yang belum buat kesepakatan kelas? Sekarang kita bahas dulu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas, nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Itu nilai keyakinan kelas. Sekarang untuk membentuk keyakinan kelas, di sini ada keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Terus pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, hal yang positif, kata-katanya positif Bapak Ibu ya. Lanjut, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Bapak Ibu jika ingin membuat keyakinan kelas, kalau bisa jangan misalkan sampai 10 keyakinan kelas. Cukup sedikit saja asalkan keyakinan kelas yang kita buat terlaksana dengan baik. Selanjutnya, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan lewat surah pendapat. Selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Sekarang yang ingin saya tanyakan Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu membuat peraturan kelas itu dibuat secara sepihak atau dilakukan secara bersama dengan siswa? Ada yang secara sepihak Bapak Ibu ya, ada yang bersama. Sebenarnya peraturan kelas itu bukan guru yang membuatnya, tapi kita harus melibatkan seluruh siswa. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Anak-anak, kira-kira kelas apa yang kita inginkan? Kita akan memberikan pertanyaan
Ino, nah siswa itu bisa meluruskan, misalnya kelas yang bersih dengan membuang sampah tidak sembarangan. Nah, dari peraturan kelas itu lalu kita akan tunjukkan atau kita kembangkan menjadi pembentukan keyakinan kelas. Kalau Bapak Ibu sudah membuat peraturan kelas, selanjutnya Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas. Di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bukan bentuk peraturan Bapak Ibu ya. Misalkan keyakinan yang kita inginkan dari kelas kita itu siswanya misalkan disiplin, dapat menghormati orang lain, itu salah satu keyakinan kelas atau nilai kebijakan universal. Kira-kira selalu mengembalikan buku tepat waktu itu termasuk dalam apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati? Ya, menghormati orang lain. Misalkan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Apa kira Bapak Ibu? Ya, menghormati orang lain dari diri sendiri. Dilarang menggunakan narkoba. Ya, kesehatan. Bergantian atau menunggu orang lain. Santri itu masuk apa? Disiplin. Menggunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini biasanya sering dilakukan anak-anak di kelas ya, apalagi kelas rendah 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita lihat. Nah, di sini peraturannya selalu kembalikan buku tepat waktu itu termasuk dalam tanggung jawab Bapak Ibu ya. Dan dilarang mengganggu orang lain itu masuk dalam menghormati orang lain dan diri sendiri. Selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan, itu tentang keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menggunakan giliran untuk menghormati orang lain, kesabaran, menggunakan masker, kesehatan dan keselamatan, dan terakhir jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Nah, di sini tadi sudah terdapat keyakinan kelasnya yang dapat adalah komitmen, tanggung jawab, saling menghargai, jujur, dan peduli. Jadi Bapak Ibu jika ingin membuat keyakinan kelas, tidak perlu banyak-banyak ya. Selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebijakan. Di sini 5 kebutuhan manusia itu adalah bertahan hidup, kasih sayang dan merasa diterima, kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup ini bisa kan sebetulnya tadi? Ya, yang bertahan hidup ini tentang misalkan kebutuhan pokok Bapak Ibu ya. Kasih sayang ini merasa diterima di sekeliling atau kelompok. Penguasaan itu bagaimana kita menguasai, dan kesenangan itu kesenangan misalkan siswa dalam mengerjakan sesuatu, dan kebebasan ini kebebasan misalkan siswa menyelesaikan tugas dengan
sesuai apa yang mereka inginkan. Selanjutnya 5 posisi kontrol: penghukum, pengakrab, pembuat rasa bersalah, teman, dan manajer. Di sini adalah 5 posisi kontrol. Kira-kira Bapak Ibu sekarang ada di posisi manakah? Apakah penghukum? Apakah manajer? Yang tidak menyindir itu penghukum. Kalau membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Sedangkan teman membuat alasan untuk muridnya, pemantau menghitung dan mengukur, manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Di sini guru berkata, misalkan penghukum, kalau kamu tidak punya awas, rasakan ya, itu contoh kata-kata guru yang memiliki penghukum. Selanjutnya, kalau guru merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakan ibu stres. Sedangkan kalau guru sebagai teman, ayo lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Selanjutnya, jika guru sebagai pemantau dia akan mengatakan apa peraturannya. Dan yang terakhir, jika sebagai manajer, apa yang saya ingin, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah. Itu adalah contoh kata dari guru yang berhukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini adalah motivasinya, sama seperti tadi Bapak Ibu ya. Sama seperti tadi yang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini saya kasih, jika guru berkata sebagai penghukum, kamu tidak melakukannya, saya akan mengancam Bapak Ibu, saya akan melakukan apa gitu ya Bapak Ibu. Saya akan melakukan yang jika kamu sudah melakukannya, kamu akan dijemur di lapangan sebagai penghukum. Sekarang jika guru sebagai rasa bersalah, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu ada yang membuat merasa bersalah? Kontrolnya. Selanjutnya, jika sebagai teman lakukan untuk Bapak Ibu, ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Selanjutnya pemantau. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya atau sanksinya? Selanjutnya manajer. Apa kita yakini? Apa yang kamu yakini dan hal tersebut? Itu adalah posisi terakhir, posisi yang paling besar, itu manajer Bapak Ibu ya. Pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah membuat rasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya, itu adalah penghukum. Ayo lakukan demi ibu, kontrol sebagai teman. Apakah kamu mendapatkan sertifikat hari ini ikut mantau? Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah di manajer? Dan terakhir, kamu selalu yang paling terakhir adalah penghukum. Segitiga restitusi adalah proses menyiksa kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi. Membantu murid dengan tujuan disiplin positif, membantu murid untuk jujur, memberikan penawaran bukan paksaan. Ini adalah segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Validasi tindakan yang salah,
menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Ini adalah segitiga eksekusi nilai kesepakatan yang kita sepakati. Kamu ingin menjadi seperti apa? Menstabilkan emosi tadi. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukannya. Sedangkan validitas tindakan yang salah itu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Sekarang, kestabilan identitas itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian, dan anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia akan coba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Itu tentang menstabilkan identitas. Selanjutnya, validitas tindakan yang salah. Seorang guru akan memahami teori kontrol, pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir positif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menanyakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika lebih sukses telah tercapai langkah 1 dan kemudian langkah yang salah telah divalidasi, langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan benar-benar menjadi orang yang diinginkan. Terima kasih telah memaparan saya. Yang terakhir, kita akan melakukan refleksi kira-kira apa yang Bapak Ibu dapatkan dengan sosialisasi praktek baik yang saya dapatkan hari ini. Nanti Bapak Ibu bisa menuliskan di spidol dan tempel di depan. Silakan ditulis Bapak Ibu yang refleksikan apa yang kita dapatkan dari sosialisasi saya pada ini. Nanti Pak Wazir dapat, karena Pak Wazir kira-kira yang Bapak Ibu dapatkan hari ini apa? Pengetahuan atau apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini ya? Ini adalah sesi terakhir Bapak Ibu, ya, sesi refleksi. Kira-kira apakah yang Bapak Ibu dapatkan dari sosialisasi Posisi kontrol.
Apa ini? Nasi tadi. Kuah sini pak. Nasi sekali kak. Kira-kira apa yang didapatkan dari intinya di sini dari diri kita dan tetap dengan persoalan deh. Sudah, berarti Sampai di situ. Terus ada tadi. terus boleh ngasih hukuman. Jangan bisa boleh konsekuensinya kalau untuk presiden Dewan Pembahas. Ya. Apa pak? Yang menang tadi pak? Pak menang tadi pak? Siapa dua sih? Ada yang pikirin dulu. Tapi tenang, tidak disikat. Benar. Terus. Aku kan. Masalahnya di urusan ini. Dan kali ini bisa buat untuk powernya di kelas. Jangan masih tugas siswa saja. Hah? Iya. Misalnya Pak masih tugas siswa bisa Pak? Tidak banyak ini. Ini memang Google. Ayo sambil lihat. Bisa berbawa. Pasti makan kok. Ayo baluna. Bilang sih, bilang. Mana yang ada beres ya? Yang mana yang itu? Sudah Bapak Ibu, di sini sudah selesai urusan kedua. Di sini saya akan meringkasnya saja Bapak Ibu ya, dari semua yang Bapak Ibu ditulis di sini. Pertama itu tentang Bapak Ibu mengetahui posisi kontrol guru. Di sini Bapak Ibu mengetahui di mana letak posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Selanjutnya tentang disiplin, datang tepat waktu, dan disiplin itu bukan hanya tentang hukuman saja Bapak Ibu ya. Selanjutnya di sini budaya positif tentang menerapkan hukuman dan konsekuensi yang dapat kita terapkan di sekolah. Terima kasih Bapak Ibu sudah melakukan refleksi kegiatan kita pada hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak
saya dapatkan dari guru 1 PB 4 di pendidikan guru penggerak. Demikianlah sosialisasi pada hari ini yang dapat saya sampaikan. Dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Bila kita berdoa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber kita yang telah memberikan pemaparan pada kesempatan hari ini. Semoga materi yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua yang hadir dalam kegiatan hari ini. Ada rangkaian selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Wazir SPD. Persilakan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita pada akhir acara kita hari ini, marilah kita bersama-sama menutup acara kita pada hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu. Pada hari ini saya mengucapkan maaf apabila terjadi kesalahan kata atau yang lainnya. Saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.